apakah dalam pertemuan, apakah dalam kehadiran Bapak Ibu di LL Dikti untuk mengurus segala sesuatu, namun secara formal inilah yang kita bisa bertemu. Nah, bertemunya lewat virtual juga. Mudah-mudahan walaupun dengan lewat virtual, komunikasi di antara kita tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, dan kami mohon untuk Bapak Ibu selalu melihat website kita, mampir-mampir ke website kita dan ke website kementerian kita, karena seperti yang telah kita lakukan juga, katakan kepada Bapak Ibu, informasikan kepada Bapak Ibu bahwa seluruh kegiatan kita, seluruh apa yang kita lakukan, kita letak di website kita. Jadi semuanya ada, termasuk petunjuk penggunaan presensi ini ada juga di sana nantinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kegiatan pertemuan dengan Bapak Ibu ini adalah sebuah rencana kita, dan itu sudah kita laksanakan pertemuannya secara reguler. Tahun kemarin saya hadir sambil membawa formulir-formulir mengenai kondisi Bapak Ibu, terutama berkaitan dengan rencana ke depan. Nah, sekarang karena COVID, maka kita hadir di virtual saja, tapi itu juga bermaksud untuk mengetahui bagaimana perkembangan karir Bapak Ibu. Saya tahu di antara Bapak Ibu sudah mencapai karirnya seperti yang kita inginkan, dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah sampai pada puncak karir, dan tentu kita harapkan Bapak Ibu juga memberikan kontribusi kepada kawan-kawan lain untuk bisa mengajak kawan lain itu mengikuti jejak Bapak Ibu, seorang profesor ataupun seorang doktor, sehingga akan lebih banyak profesor di daerah kita, semakin banyak doktor, termasuk juga kinerja-kinerja yang lainnya. Nah, jadi maksud kita secara reguler bertemu, berkomunikasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja Bapak Ibu. Ini kita lakukan dengan online pada saat ini, dan kita gunakan juga kesempatan ini untuk sosialisasi program baru kita, apa yang disebut dengan e-presensi itu. Jadi kita akan mendiskusikan hal-hal berkaitan dengan pengembangan karir, pelaksanaan tugas dosen DPK, serta menginformasikan kebijakan terkini dari kementerian. Jadi ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita mulai yang pertama, pengembangan karir dan pelaksanaan tugas. Nah, yang pertama kami tentu berharap Bapak itu, Ibu membuat career path, yaitu lintasan karir yang akan Bapak Ibu tempuh selama menempuh karir menjadi dosen di perguruan tinggi. Nah, menurut saya ini perlu kita buat. Nah, supaya jelas apa yang akan kita lakukan pada karir kita sebagai seorang dosen. Nah, walaupun ada orang mengatakan biarkanlah hidup ini seperti air mengalir, nah, itu boleh juga itu. Tapi kadang-kadang air mengalir ini diperturutkan, ya betul lah, turun ke bawah itu. Tapi seperti apa dia akhirnya? Tapi mungkin yang lebih baik adalah bagaimana kita mengalirkan air itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu menurut saya yang lebih baik. Kalau tidak mengalir juga sesuai dengan harapan kita, itu memang Tuhan punya kuasa lagi. Walaupun dalam kehidupan kita ini memang Tuhan ada di sana seluruhnya, tetapi sebagai umat manusia kita harus berupaya. Nah, saya sering mengatakan bahwa sekali kaki dilangkahkan menjadi dosen, ujungnya adalah profesor, itu menurut saya. Jadi buatkanlah karir path-nya itu, ujungnya itu adalah profesor di sana, dan kemudian rintislah itu tahun demi tahun. Kami akan membantu Bapak Ibu untuk mengingat-ingatkan, untuk mengejut-ngejutkan istilahnya, ataupun untuk supaya Bapak selalu menuju kepada karir pasnya itu. Dan tentu setelah dibangun, dilaksanakan, diikuti secara konsisten. Apa sebenarnya karir itu? Menurut saya ada berapa di sini. Yang pertama adalah strata pendidikan, itu sebuah karir menurut saya itu. Jadi karir kita mengikuti strata pendidikan tentu yang paling tinggi yaitu S3. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah S3, saya ucapkan selamat. Bagi yang belum, inilah yang penting. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, udah tua, Pak, udah 57, 58, nah itu gimana saya menjawabnya? Sekian tahun lagi, Pak, pensiun. Nah, tapi kan menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Silakan Bapak, seperti apa pemahaman Bapak, tapi menurut saya ya bisa aja
terus menuntut ilmu. Nah, yang kedua adalah jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional paling tinggi itu adalah profesor seperti yang saya katakan tadi. Nah, mari kita mengejar itu. Tetapi tentu ada kaitannya dengan nomor satu. Untuk mencapai fungsional tertinggi, nah strata pendidikan itu harus doktor. Nah, buatkanlah karir pasnya seperti itu. Terima kasih juga yang sudah, bukan terima kasih, selamat yang sudah profesor ya. Di Riau ada 9 kalau nggak salah atau 10. Besok akan kita serahkan juga, hari Senin maksudnya, akan kita serahkan juga salah seorang teman kita, Pak Teddy ya, yang dari diserahkan juga, bukan dosen DPK, tapi dia juga sudah profesor juga. Jadi jabatan fungsional merupakan sebuah karir daripada Bapak Ibu juga. Kemudian sertifikasi. Nah, ini juga bagian daripada karir Bapak Ibu. Nah, jadi menurut saya yang ketiga inilah yang harus menjadi perhatian. Ada strata pendidikan, ada jabatan fungsional, ada sertifikasi. Kalau sudah mendapat ketiga-tiganya, alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Nah, tinggal lagi berbagi dengan kawan-kawan lain. Nah, jadi kawan-kawan lain juga perlu memahami bahwa bapak-bapak yang sudah profesor sekarang, sudah pengalaman itu, dia mau berbagi. Tinggal lagi Bapak untuk mengajaknya berbagi itu. Nah, jadi perlu diundang, diajak ataupun diapakan, dan kami siap untuk memfasilitasinya. Apakah itu dengan virtual, apakah itu online, offline, silakan. Nah, sepanjang diberitahu kami di sini, maka kami akan memfasilitasi pertemuan Bapak Ibu untuk meningkatkan atau mengupayakan supaya kawan-kawan ini cepat profesor atau kawan-kawan ini cepat menjadi doktor. Nah, kemudian juga kalau sudah semuanya perlu juga dipikirkan tentang kontribusi pada masyarakat. Apakah kita bisa menghasilkan paten, buku, metode baru, atau sumbangan pemikiran lainnya? Menurut saya kita bekerja dalam ruang yang seperti ini. Jadi ada faktor-faktor lain ataupun kontribusi sosial kita ke masyarakat harus kita perhatikan juga. Sebagai seorang ilmuwan yang memiliki memiliki ilmu pengetahuan, memiliki pengetahuan, memiliki network dengan yang lain. Nah, kita juga harus memikirkan karena kita tahu bahwa perguruan tinggi atau diri kita sendiri ini bukanlah semacam menara gading yang sibuk dengan diri sendiri tapi lupa dengan masyarakat. Nah, sementara keberadaan perguruan tinggi, keberadaan kita juga berkontribusi terhadap orang sekitar kita. Nah, jadi ini yang mungkin Bapak Ibu kita perhatikan, strata pendidikan, jabatan fungsional. Nah, buatkanlah itu karir path-nya. Seperti apa? Terutama yang masih di bawah 50-an atau ada ya di bawah 50-an sekarang itu. Mudah-mudahan ada, saya pikir beberapa tinggal dari statistiknya mungkin beberapa orang saja. Tapi tidak apa-apa, walaupun sudah 50 lebih misalnya masih bisa membuat karir path karena masih ada 10 tahun lagi untuk beraktivitas. Nah, jadi perlu itu kita perhatikan. Yang berikutnya adalah menjaga marwah sebagai seorang dosen. Jadi Bapak Ibu, mari kita jaga marwah kita, martabat kita sebagai seorang dosen yang harus memiliki perilaku, bawaan, tata krama, tata cara, yang menggambarkan kita adalah seorang pendidik. Nah, jadi kita harapkan kita tidak salah laku. Nah, sebab kalau Bapak membuat sesuatu di PTS itu seluruh orang kenal. Siapa itu? Dosen DPK katanya. Satu yang berulah, nah dosen DPK seluruhnya yang kena. Jadi mari kita sama-sama menjaga dan kami membantu Bapak Ibu dengan mengembangkan Code of Conduct atau etika dosen. Nah, nanti juga akan disosialisasikan bagaimana bertindak, berperilaku. Walaupun kita sudah tahu, tapi ini secara normatifnya atau secara formalnya kita juga akan sampaikan kepada Bapak Ibu ataupun perguruan tinggi Bapak Ibu yang akan menyampaikannya. Nah, itu yang berikutnya. Yang nomor 3 adalah dosen DPK atau dosen PNS DPK diharapkan memahami dan mengamalkan fungsi keberadaannya di PTS. Apa fungsinya? Motivator. Apa maksudnya? Harapannya tentu kalau mau sekolah, Bapak Ibu ini yang sekolah dulu jadi S3. Kalau jabatan fungsional, Bapak ini dulu yang menjadi profesor misalnya, ataupun menjadi lektor kepala. Hendaknya Bapak Ibu ini jadi sertifikator dulu. Atau Bapak Ibu ini yang menjadi menghasilkan buku dan lain-lain dan lain-lainnya itu. Jadi motivator.
Kemudian dinamisator, orang yang menggerakkan, orang yang membuat sesuatu itu bergerak lebih cepat, lebih apa namanya, lebih dinamis pergerakannya, atau terus bergerak, tidak diam begitu. Jadi Bapak Ibu yang diharapkan. Kemudian stabilator, menstabilkan, jangan menjadi yang sebaliknya, membuat tidak stabil, goncang-ganjing. Nah, begitu, itu sebuah hal yang menurut kita bukan fungsi keberadaan Bapak Ibu di PTS. Tapi kami harapkan Bapak Ibu itu memotivasi, membuatnya menjadi lebih dinamis, membuat lebih stabil, tidak hal-hal yang sebaliknya. Jadi Bapak Ibu, tentu kita tidak ada ingin tambahan tor-tor yang lain. Nah, bisa aja Bapak tambah, tapi bunyinya tidak bagus nanti. Kemudian, nah ini juga kita lihat di sini kan tidak ada yang menjadi pimpinan. Jadi keberadaan Bapak di PTS itu bukan untuk jadi pimpinan. Kalau diangkat jadi pimpinan, silahkan laksanakan dengan baik. Tetapi kalau tidak diangkat, ya tidak apa-apa juga. Karena kita di sana adalah untuk menjalankan fungsi tridharma. Nah, kalau diberi amanat, jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini juga satu hal. Kita kalau tidak diangkat, tidak ditunjuk menjadi salah seorang pimpinan, ya itu biasa. Karena memang kita melamar bukan untuk menjadi pimpinan dulu, kita melamar adalah menjadi dosen. Bapak Ibu melamar ke kementerian juga menjadi dosen. Jadi kalau tidak diangkat menjadi pimpinan, tidak salah. Tapi kalau diangkat, itu menjadi sebuah amanah yang harus dijalankan dengan baik. Nah, ini juga kami perlu pesankan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan hal ini. Kalau tidak diangkat jadi pimpinan, ya bekerja, laksanakan tupoksi dengan baik. Nah, dengan demikian kita sudah menjalankan fungsi kita di PTS. Itu harapan kami kepada Bapak Ibu. Berikutnya, keep in touch dengan kolega dan LL Dikti. Nah, jagalah semangat kita, kebersamaan kita di sini. Kemudian ini beberapa kebijakan baru kementerian yang mungkin akan mempengaruhi karir Bapak Ibu juga. Yang diantaranya adalah POK baru dalam PAK. Jadi penilaian angka kredit sekarang ada POK barunya, peraturan operasionalnya yang baru. Itu nanti akan disampaikan oleh Pak Direktur kita hari Senin. Jadi mohon hadir juga hari Senin Bapak Ibu. Saya pikir sudah ada suratnya mengenai karir dosen oleh Pak Direktur SDID langsung, Pak Muhammad Sofyan. Pak Direktur, nah itu akan kita dengarkan segala sesuatu berkaitan dengan POK yang baru salah satunya, dan kemudian juga tentu bicara tentang pengembangan karir dosen. Nah, jadi mohon diinformasikan juga kepada kawan-kawan lain untuk bisa hadir semaksimum mungkin mendengarkan kebijakan baru, kebijakan dalam POK baru. Nah, kemudian studi from home atau work from home setidaknya sampai berakhirnya semester genap tahun 2020. Jadi Bapak Ibu, untuk tahun sekarang ini semester genapnya itu menteri ataupun kementerian kita berharap itu diselesaikan semuanya dengan daring. Nah, jadi pembelajaran menggunakan daring. Nah, kemudian untuk semester berikutnya, daring ini mungkin diadaptasi oleh perguruan tinggi kita, akan ada pembelajaran dengan daring juga. Nah, tentu yang akan mengajarkan itu adalah Bapak Ibu. Maka kita harap Bapak Ibu menyiapkan diri untuk bisa mengikuti pembelajaran daring atau melaksanakan pembelajaran daring sebagaimana mestinya. Kalau sekarang kan kondisinya darurat. Kita pelajaran daring itu karena keadaan darurat. Kita mengajar itu dalam situasi persiapannya yang tidak begitu baik. Nah, sehingga tentu efektivitas efisiensi pembelajaran belum lagi mencapai sasaran. Nah, kita punya waktu dalam sebulan 2 bulan ini untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran daring kita. Dan kementerian ada melaksanakan pembelajaran daring atau ada workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen untuk mengajar secara daring. Mohon dilihat di website, mohon mendaftar di sana, dan sudah banyak ya, maksud saya sudah ada beberapa batch yang dilakukan, dan Bapak Ibu
silakan ikuti itu. Nah, kemudian ingin juga kita sampaikan, pemerintah sudah memberi perhatian yang cukup besar kepada PTS kita sekarang dengan adanya bantuan SPP. Nah, jadi di samping beasiswa KIPKA, Kartu Indonesia Pintar, yang dulu disebut dengan bidik misi, pemerintah juga memberikan bantuan SPP untuk PTS. Besarnya 2.400.000 diberikan kepada PTS untuk membayar beasiswa anak-anak kita yang tidak mampu membayarkan SPP-nya. Nah, kita akan berikan kuotanya kepada Bapak Ibu. LL Dikti 10 mendapatkan lebih kurang 20.000 20.000 mahasiswa yang akan dibantu SPP-nya. Nah, ini akan kita bantu, kita turunkan kuotanya kepada Bapak Ibu. Dalam beberapa hari ke depan kita akan sampaikan itu. Mohon Bapak Ibu dapatkan mahasiswa di semester 3, semester 5, semester 7 untuk mendapatkan ini. Dengan persyaratan adalah orang-orang ataupun mahasiswa kita yang mengalami kesulitan membayar SPP dikarenakan orang tuanya PHK, dikarenakan orang tuanya menurun pendapatannya, dan mereka tidak bisa sama sekali membayar SPP. Nah, ini yang menjadi target utamanya. Dengan tujuan adalah mereka tidak putus sekolah, tidak putus kuliah, menjadi drop out karena tidak ada uang untuk membayar. Nah, mudah-mudahan minggu depan diketahui jumlahnya. Basisnya adalah jumlah mahasiswa Bapak Ibu. Jadi basisnya adalah jumlah mahasiswa yang ada di PD Dikti, dan itulah yang kita apakan, yang kita bagi secara proporsional dengan jumlah beasiswa, dengan jumlah mahasiswa yang Bapak Ibu punyai. Nah, jadi kalau dapat 20.000, ya 20.000 kalau nggak salah ya, 20.000 kalau nggak salah. Nah, kalau mahasiswa kita itu 240.000, jadi ada sekitar 8 atau 9% yang akan mendapat bantuan. Kemudian juga ada bantuan pengembangan PTS, bantuan untuk perguruan tinggi dari kementerian kita berbasis kompetitif. Nah, kita ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang telah memenangkan hibah ini. Nah, yang berikut adalah Kampus Merdeka. Ini barangkali sudah Bapak Ibu dengar juga, di mana kementerian kita mengemukakan atau membuat 4 kebijakan yang dibungkus dalam istilah Kampus Merdeka. Ada pertama pembukaan prodi baru, kedua sistem akreditasi, yang ketiga berbadan hukum, yang keempat ini yang relevan dengan kita, hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, ini mungkin yang relevan dengan Bapak Ibu sebagai dosen, termasuk dosen DPK. Artinya mahasiswa kita itu tidak hanya belajar di kelas, di tempat di prodinya, tapi dia juga belajar di prodi lain maupun di luar kelas. Nah, jadi ada setidaknya di sini 8 kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Bapak Ibu sebagai upaya memenuhi kebijakan Kampus Merdeka. Jadi mereka itu bisa memilih, dan Bapak Ibu harus menyiapkan. Maksudnya Bapak Ibu itu adalah perguruan tinggi, prodi, menyiapkan kegiatan yang diantaranya yang 8 ini untuk kegiatan yang akan diambil oleh mahasiswanya. Katakanlah magang, katakanlah proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, exchange student, penelitian, wirausaha, proyek independen, dan proyek kemanusiaan atau social work ini. Nah, itu bisa dilakukan oleh mahasiswa kita. Apa relevansinya dengan Bapak Ibu? Nah, relevansinya begini. Seandainya ada pertukaran pelajar misalnya, atau exchange student, mahasiswa Bapak mengambil mata kuliah, katakanlah Bapak mengajar manajemen, mengajar pengantar manajemen misalnya. Nah, dia mengambil mata kuliah itu di luar sana. Nah, bagaimana hubungannya dengan mata kuliah Bapak?
Nah, ini ada hubungannya dengan kita. Bisa jadi karena dia Bapak kita mengajar dia di kampus misalnya. Nah, itu Bapak menjadi apanya? Menjadi supervisor atau yang lainnya. Termasuk misalnya magang. Nah, dia magang, kemudian selama magang dia menghasilkan studi kelayakan usaha misalnya. Nah, Bapak mengajar studi kelayakan usaha. Yang dalam hal ini tentu dosen yang relevan yang akan menguji, yang akan menilai pekerjaan magangnya itu adalah Bapak sendiri. Nah, akan terjadi perubahan-perubahan pola kerja, pola pengajaran, dan pola penilaian yang nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana Bapak melaksanakan tugas atau Bapak Ibu melaksanakan tugas. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan ini dan berpartisipasi dalam perubahan itu. Jadi Bapak juga diharapkan mengikuti perubahan itu sehingga nanti konsep Merdeka Belajar ini bisa terlaksana. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak kita itu memiliki kemampuan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, jadi dengan perubahan, dengan adanya revolusi industri 4.0, semuanya serba internet, semuanya serba robotik, semuanya menggunakan database, semuanya menggunakan otomatisasi, maka dunia kerja berubah. Kompetensi yang diperlukan untuk perubahan proses bisnis itu juga berubah. Maka anak-anak kita memerlukan skill baru, skill yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi learning skill-nya harus dibangun, literasi skill-nya perlu dibangun, life skill-nya harus dibangun untuk bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan kampus belajar, memberi kemerdekaan kepada anak-anak untuk mengikuti bakatnya, untuk mengikuti passionnya dalam pembelajaran. Jadi dia akan mengikuti belajar itu, bisa jadi magang, bisa jadi KKN, bisa jadi exchange student ke tempat lain, atau bisa jadi dia belajar ilmu lain di prodi lain. Nah, dengan demikian akan berubahlah ketamatan kita, alumni kita, dari yang selama ini hanya berkotak dalam satu prodi saja. Nah, sekarang dia sudah melihat bagaimana dunia lain. Nah, ini akan menambah kompetensi mereka. Jadi bekerja di industri, bisa jadi bekerja di daerah, di organisasi pemerintah. Nah, itu akan membangun kompetensi yang kita inginkan. Semoga. Nah, Bapak Ibu, itulah yang berkaitan dengan karir dosen. Dan sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana karakteristik dosen PNS DPK kita. Jadi mohon dipahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana karakteristik dosen DPK kita. Nah, kita adalah Riau dan Jambi. Riau dan Jambi, kita lihat S2-nya 39, S3-nya 39, S2-nya 60. Jadi dari 100 ini lebih kurang sudah 40 orang yang doktor. Jadi 40 dari 100 menjadi 40%. Saya pikir ini sebuah hal yang bagus, tapi sebaiknya ini terus kita dorong untuk menjadi doktor. Karena saya katakan tadi bahwa untuk jadi profesor harus doktor. Nah, kemudian di Jambi, dari 45 orang, 11-nya sudah doktor. Nah, dengan demikian memberikan persentasenya 11/45. Itu berapa itu? Ada sekitar 30% yang doktor. Jadi memang ini perlu ditingkatkan lebih jauh di Jambi. Nah, kemudian yang telah disertifikasi untuk Riau. Jadi masih ada yang belum sertifikasi, baik itu di Riau dan di Jambi. Nah, mungkin ini perlu mendapat perhatian kita.
seperti yang saya katakan tadi bahwa ini bagian juga dari karir kita. Nah, tanyalah sama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sertifikasi itu, bagaimana perasaannya. Nah, saya secara kelakar mengatakan bahwa untuk mengetahui orang yang sudah sertifikasi itu, lihat saja bagaimana jalannya. Orang sertifikasi itu jalannya agak ringan sedikit. Nah, jadi apa namanya bisa dilihat dari jalannya dan kemudian dari keningnya agak berkilat sedikit. Nah, itu tandanya sudah sertifikasi itu. Jadi Bapak Ibu ini sangat membantu. Silakan diurus dengan segera sertifikasinya. Kalaupun Bapak Ibu tidak memerlukan, misalnya tidak mengurusnya, tapi menurut saya ini menunjukkan profesionalisme Bapak Ibu juga. Kami memiliki nama-nama dosen DPK yang belum sertifikasi, tapi Bapak Ibu sendiri merasakan itu, siapa yang belum dan siapa yang sudah. Kemudian dosen DPK bersyarat jabatan fungsional. Nah, ini antara Riau dengan Jambi ya. Kalau ini yang paling tinggi adalah lektor. Yang berikutnya lektor kepala. Yang guru besar ini belum update saya pikir. Masih 9 di sini. Di Jambi yang paling tinggi lektor kepala ada 21 orang. Yang lektor itu 17. Yang asisten ahli 7 orang. Nah, oke. Ya, sekarang bagaimana kita mendongkrak ini ke arah yang arah biru nih, apa warnanya nih? Menjadi profesor. Nah, apalagi di Jambi belum ada ini. Saya harap ada teman dalam akhir tahun ini yang menjadi profesor ini. Supaya balance dengan yang lain. Kalau tidak balance. Di Riau sudah ada satu. Nah, ada profesor di sana? Ada. Jadi bisa menjawab pertanyaan. Kalau di Jambi belum terjawab, ada profesor di sana? Tidak ada. Nah, jadi tantangan bagi orang Jambi ini. Mudah-mudahan ada teman yang bersemangat untuk itu. Nah, di Riau sudah 9 dia. Nah, tapi di sini kita lihat lektor kepala. Nah, mudah-mudahan ada doktor di sini sehingga bisa bergerak lagi ke profesor. Nah, bagaimana rasanya profesor? Nah, tanya sama orang yang profesor. Senang atau bagaimana profesor? Yang jelas penghargaan negara kepada Bapak Ibu lumayan besarnya. Nah, kemudian keaktifan pengurusan Jakfung. Nah, kita lihat tidak aktif mengurus Jakfung yang merah. Nah, jadi di Riau tidak aktif, di Jambi, nah itu yang paling tinggi. Sumatera Barat juga tidak aktif. Nah, jadi yang aktif mengurus Jakfung itu ada segelintir orang cuma. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin ada persoalan dengan dokter ini menurut saya. Tidak dokter tidak bisa lagi naik ke atas. Kemudian dosen DPK yang mengajukan kenaikan Jakfung dalam 5 tahun terakhir, ada 17 yang ke lektor kepala, lektor adalah 47 orang di Sumatera Barat, sementara untuk Riau ada 25 yang mengurus lektornya. Ini sebuah hal yang bagus juga. Nah, kemudian dosen DPK dengan pendidikan S3 dan umur kecil daripada 60. Nah, jadi di Riau yang lektor kepala yang ini ada 11. Umurnya kecil dari 60. Nah, mungkin ini bisalah kita apakan untuk jadi profesor. Nah, jadi mari kita bersama-sama atau Bapak Ibu sendiri yang harus termotivasi untuk menjadi profesor itu. Kemudian di Jambi ada 4 ini. Silakan Bapak Ibu yang doktor dengan umur kecil dari 60. Kenapa kecil dari 60? Ya, kalau di atas 60, mohon maaf ini, yang di atas 60 umumnya di atas 60 tidak semangat, tapi Bapak ada juga mungkin yang atas 60 tetap semangat begitu. Tapi umumnya seperti itu. Nah, makanya kita ambil yang kecil dari 60 ada 4 orang yang sudah lektor kepala. Nah, ini menjadi nanti kita akan lakukan percepatan menjadi guru besar. Tapi berapapun orang yang mempercepat, namun kalau Bapak tidak mau cepat ya susah juga, tetap ketinggalan juga. Nah, S2 yang kecil dari 60. Nah, ini harapannya masih bisa sekolah. Di Provinsi Riau sudah lektor kepala, umur kecil 60, S2 11. Yang lektor segini. Nah, jadi ya silakanlah Bapak pahami sendiri apa yang mau dibuat dalam kondisi yang seperti ini. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sekali melangkahkan kaki itu sebaiknya menjadi profesor. Apalagi kita dosen DPK yang harus menjadi dinamisator, motivator di daerah itu.
Nah, kemudian ada dosen kita yang sedang sekolah, kita sudah berbicara dengan Ibu, dengan bagian SDID, akan bertemu juga dengan Bapak yang studi lanjut S3 ini untuk bertanya-tanya sedikit sampai di mana sekolahnya, kapan mau tamat, supaya Bapak Ibu jangan larut sendiri. Kalau menurut kita tentu harus dipercepat, menurut Ibu juga perlu dipercepat tentunya, tapi kami ingin mendengarkan dari Bapak Ibu bagaimana kapan mau tamatnya. Nah, kemudian yang telah menyelesaikan S3 dalam waktu kemarin itu kami ucapkan terima kasih, selamat ya, saya ucapkan selamat. Semoga ini menjadi motivasi kepada kawan-kawan yang lain. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan untuk selalu kita ingat bahwa kita harus menjadi motivator, dinamisator, dan stabilator di perguruan tinggi. Demikian saja Pak Ses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala atas paparannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau memang ada yang ingin bertanya kepada Pak Kepala, kita berikan waktu sekitar 5 menit atau 2 penanya saja, silakan. Izin Pak Sespel. Wah, oke, Pak Arifi dari Universitas Pasir Pengarayan, silakan Pak. Pak Arifi, silakan Pak. Pak Arifi. Bapak dan Ibu diadiki rekan PNS DPK LLP 10. Singkat saja, Pak Sekretaris, saya ingin bertanya ke Pak Kepala. Yang pertama, tadi disarankan kalau ingin tahu bagaimana rasanya jadi profesor, silakan tanya ke profesor. Kebetulan yang nampak hari ini yang udah profesor tentunya Pak Kepala. Kami ingin bertanya sedikit bagaimana rasanya menjadi profesor itu. Begitu Pak Kepala. Itu yang pertama. Rasanya tentu bahagia, tapi kan tentu ada rasa-rasa yang lain Pak Prof. Yang kedua, Pak Sekretaris, saya ingin bertanya, ini sudah lama permasalahannya. Saya kan menjadi dosen PNS DPK itu 2013. Kemudian untuk mengurus pangkat itu sampai hari ini belum bisa dilaksanakan. Bentar, pangkat apa jabatan Pak? Pangkat Pak, yang 3A, 3B itu, bukan yang fungsional. Kalau fungsional saya sudah lektor 300. Oke, jadi yang apa lagi? Yang pangkat PNS itu, yang golongan, ya, itu saya belum bisa mengurus ke BKN itu. Izin belajar. Ya, karena Permasalahannya ketika mengusulkan yang pertama dan kedua di tahun 2015 dan 2016, permasalahannya adalah tidak memiliki surat izin belajar. Oke. Permasalahannya adalah saya ambil S2 itu lebih dahulu dari pengangkatan PNS-nya. Jadi mohon arahan dari Pak Kepala seperti apa supaya saya sebenarnya udah tiap tahun ingin mengajukan kenaikan pangkat, tapi selalu masalahnya mana surat izin dan ini belum teratasi. Terima kasih atas jawaban nantinya dari Prof dan Pak Sekretaris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarifi yang pertama. Atau kita minta satu saja lagi dari Pak Mas Nur, kalau nggak salah. Silakan Pak Mas Nur. Pak Mas Nur. Nur Halilintar. Pak Mas Nur.
Atau gini, baik, cek aja. Saya bacakan saja jawabannya. Pertanyaan Pak, yang pertama, berapa persen maksimal mahasiswa boleh kuliah di luar prodi? Jadi persentase mahasiswa yang boleh kuliah di luar prodi, itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh pengambilan mata kuliah di luar prodi berakibat pengurangan jumlah SKS mata kuliah keahlian khusus yang ditempuh mahasiswa tersebut di prodi asalnya? Dua pertanyaan dari Pak Masnur, Pak. Jadi ada 4 pertanyaan, yang satu dari Pak Rifi, yang kedua dari Pak Masnur dari Rancang Kuning. Silakan Pak Kepala. Ini ada Pak Sugeng menurut saya. Mau dibantu Pak Sugeng apa rasanya? Atau ada kawan dari UIR, saya lihat mau dibantu nanti siapa yang mau bantunya. Tapi yang jelas percaya dirinya meningkat, nah, itu satu hal. Kemudian ada yang lainnya dari segi finansialnya. Bantuan dari pemerintah, Bapak itu ada uang kehormatan 2 kali gaji ditambah dengan sertifikasi. Nah, jadi Bapak Ibu menerima 4 kali gaji pokok. Nah, itu bagi saya sudah sangat besar itu. Tapi nanti ditambahkan oleh Pak Sugeng. Nah, kemudian mengenai pangkat Bapak tadi itu minta izin. Izinnya tidak ada itu. Kemarin itu ada pemutihan. Cuma nanti mungkin Pak Ses bisa menambahnya. Kemarin itu ada pemutihannya, mengenai orang sekolah, tapi dulu tidak dapat izin misalnya, dan ada pemutihan itu Pak Rifi. Coba tanya nanti kepada kawan-kawan yang ada di SDID. Nah, kemudian dari Pak Masnur ya, berapa persen maksimum mahasiswa boleh kuliah di luar prodi? Ya. Yang kita katakan adalah mahasiswa mempunyai hak untuk belajar di luar prodi itu 3 semester. Nah, 1 di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama. Jadi itu 1 semester. 1 semester di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama. Kemudian 2 semester di luar perguruan tinggi. Silakan apa yang mau dijalankan. Itu yang dikatakan ada 8 kegiatan tadi itu. Silakan mana yang dipilih oleh kita ataupun mana yang Bapak Ibu siapkan untuk itu. Apakah exchange student mereka, apakah magang, apakah yang lainnya. Kemudian apakah boleh pengambilan MK di luar prodi? Bapak Ibu namanya aja Kampus Merdeka. Jadi Bapak sekarang merdeka untuk menentukan, bagaimana membentuk anak-anak itu. Tetapi yang paling penting tentu adalah ada aturan mainnya. Itu ada skenario yang diiringi dengan panduan pedoman oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi anak-anak tidak dilepas. Dengan kata lain, jelas juga apa capaian pembelajaran yang akan ditempuhnya. Katakanlah misalnya orang magang, anak-anak ini magang di perusahaan. Di perusahaan itu ada mengenai pemasaran misalnya. Nah, dia analisis pemasaran. Nah, bisa jadi itu sudah bisa bagian pekerjaannya itu bisa mengakomodir 1 mata kuliah pemasaran misalnya. Nah, jadi perlu ada duduk bersama pemikiran itu konsep itu kita duduk bersama kemudian kita tuangkan menjadi 1 kesepakatan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Kampus Merdeka itu. Nah, begitu. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Silakan Pak Sugeng. Ada ya Pak Sugeng? Halo, ya Pak. Nah, silakan Pak Sugeng. Ada yang bertanya apa rasanya profesor itu? Bukannya kalau tantangannya dulu itu guru besar itu dianggap ngerti aja semua itu, jadi kita harus terus tidak ada hentinya belajar, harus mengikuti itu tantangannya. Kemudian kalau sukanya selain disebut sama ketua tadi, ya saya sendiri guru besar teknik sipil di Riau cuma saya ya mohon maaf itu jadi kalau ada penelitian gitu. Jadi untuk rezeki ya saja masih garis, alhamdulillah. Jadi kita merasa bangga, juga kalau ada. Jadi kawan-kawan Adanya harus update sistem di Pededikti.
berusaha untuk bisa guru besar. Itu aja Pak Ketua. Kalau Marnis kayaknya udah biasa ganti. Ah, terima kasih Pak Sugeng. Ada lagi Pak Mardayulis itu, silakan Pak. Prof. Belum ya? Pak Rektor UIR kali Pak, Rektor UIR Pak. Ya, Mungkin Pak Rektor UIR Pak bisa dengar suara Pak. Rektor. Rektor UIR. Silakan Pak. Punya pengalaman Pak, betapa enaknya profesor gitu. Nah iya, silakan Pak. Atau profesor baru boleh juga. Bapak dari LBDC, ramai sini Pak Kepala, alhamdulillah hampir 90% hadir anggota RLDP yang ada di kelas Islam Riau. Jadi rasanya Pak sulit untuk diceritakan dengan kata-kata Pak. Sulit sekali. Apalagi bulan ini tanggal 1 semuanya sudah dituntaskan oleh RLDP. Terima kasih banyak. Ini harus jadi motivasi ketika jadi seorang dosen, cita-citanya harus jadi rektor. Maaf, harus kita jadi profesor. Salah sebut, harus bercita-cita menjadi profesor. Karena profesor itu jabatan yang abadi gitu, sampai akhir hayat. Kalau rektor itu hanya 5 tahun, 4 tahun Pak. Menjadi cita-cita, struktural bukan jadi cita-cita dan jadi profesor. Semoga teman-teman yang lain termotivasi dengan mendengarkan testimoni ini Pak Sekretaris dan Pak Kepala. Terima kasih Pak. Baik, makasih Prof. Rinaldi. Mungkin kita dengar satu kali lagi Pak, satu orang lagi, Prof. Safrani yang saya lihat sekilas tadi ada hadir tadi. Prof. Safrani. Ya, assalamualaikum. Silakan Prof. Waalaikumsalam. Silakan Prof. Alhamdulillah sehat, terima kasih Pak Sekretaris, Pak LDT yang kami hormati. Secara prinsip, jadi guru besar, tujuan akhir daripada pendidikan kita. Dan nikmatnya cukup banyak. Yang jelas, kalau ada suatu negara, kita akan memberikan kesempatan untuk yang pertama untuk tampil. Berkaitan dengan insentif, dan Rektor UIR tadi secara saja. Halo? Ya Prof, terima kasih Prof. Yap. Yap. Baik Bapak Ibu, demikian tadi ada testimoni yang cukup menggembirakan dari para profesor kita, dan itu akhir dari Bapak Ibu semua. Tujuan Bapak Ibu menjadi seorang profesor, itu menurut saya yang, silakan Pak Kepala. Ya, sudah terjawab ya. Terima kasih Pak Safrani, Prof, atas tanggapannya ataupun informasinya. Sama-sama Pak Kepala. Selalu ya. Silakan Pak Ses. Oke Pak, terima kasih Pak Kepala. Pak Rifi, terkait dengan permasalahan Bapak, mungkin saya mendapat lengkap permasalahan yang ada, kalau sampai seperti itu. Jadi tolong segera nanti bahannya bisa diapakan ke saya, nanti kita akan coba lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ke Biro Sumber Dayanya. Oke Pak Rifi. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kepada Pak Kepala yang telah memberikan materi, karena waktu kita juga yang harus kita mendengarkan sosialisasi yang terkait yang kedua, yaitu terkait dengan e-presensi. Maka sekali lagi terima kasih Pak Kepala atas paparannya, dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Pak Kepala. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada yang kedua, adalah sosialisasi e-presensi yang akan dilakukan oleh Pak Muharnis. Silakan Pak Am. Sudah bisa Pak? Pak Am? Marnis. Sudah bisa Pak Am? Pak Am? Pak Am?
Sebentar Bapak Ibu. Halo Pak Am. Laptop itu nggak ulas. Lah WCN tadi ganti aja. Tidak pertama satu. Kayak nggak mau laptop. Korpindo nak tekan pun. Udah bisa paham? Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar sedang mendapatkan kendala teknis. Kita akan menunggu sebentar. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi ada juga yang bertanya terkait dari Ibu Kurniati Karim, kenapa namanya tidak masuk kepada daftar yang studi lanjut S3? Mungkin dapat saya katakan bahwa mungkin data sister Ibu belum masuk dengan baik. Data sister atau PDDikti sudah itu diupload atau seperti apa? Itu mungkin perlu Ibu apakan dengan operator PDDikti Ibu ya, Bu Kurniati. Kemudian apakah ada LDT? Itu biaya tentu tidak ada di LDT, tetapi Bapak Ibu bisa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu Bu Kurniati ya. Oke. Yang berikutnya Ermiza Latifah. Sambil menunggu Pak Am menyelesaikan kendala teknisnya, mohon difasilitasi. Sudah Pak Am? Sudah Pak. Sudah Pak Am? Sudah Pak Am? Sudah Pak. Silakan Pak Am. Mike ini kontak ya. Tidak siur ya. Mic-nya Itu bangsa itu ya maskernya. Mic-nya itu. Sudah kenceng ambil turunan Mas Teste. Di karis tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Baik, terima kasih juga kepada Pak Kepala yang sudah menyampaikan tadi secara aplikasi kita tentang e-presensi dosen PNS DPK. Yang mana presensi ini dalam masa uji coba kita lakukan selama 3 bulan. Artinya selama dosen PNS DPK masih mengirimkan manualnya, manual yang ditandatangani kampus seperti Dikti. Nah, setelah 3 bulan nanti kita akan menggunakan aplikasi e-presensi ini. Nah, sebelum mulai kami sedikit menjelaskan mengenai aturan di mana dosen PNS DPK yang adalah dosen PNS yang aktif, artinya yang tidak sedang melakukan tugas belajar. Kemudian proses admisi dilakukan setiap hari dan ada pengaturan oleh pihak Dikti wilayah 10 di mana antara jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu ditutupnya. Nah, dari antara jam 6 sampai jam 12 ditentukan jam masuk adalah jam 8 pagi dan jam pulang diatur jam 16. Nah, kalau seandainya ada seorang dosen di antara jam 6 sampai jam 8, itu nanti ada muncul pesan di histori presensinya adalah masuk lebih awal. Nah, kemudian kalau seandainya di atas jam 8, itu nanti akan muncul pesannya itu adalah masuk telat. Ya, jadi itu untuk masuk
Kemudian untuk check-in masuk, ini boleh dilakukan dari jam 8 itu sampai jam pulang. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin masih ada kendala teknis. Saya apakan dulu sekitar 5 menit. Saya akan menjawab dulu hal yang sudah dimasuk ini. Sebentar Bapak Ibu ya, kita akan lanjutkan nanti. Kita tunggu 5 menit untuk permasalahan teknis ini. Jadi ini juga sudah masuk lagi beberapa pertanyaan melalui chat. Yang seterusnya dari Ibu Ani Astuti. Saya nggak tahu dari mana ini. Mohon difasilitasi untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris untuk syarat dapat beasiswa S3 tanpa syarat yang memberatkan seperti itu. Kita akan menerima masukan ini, Bu. Mudah-mudahan kita masih punya anggaran untuk ini. Mudah-mudahan seperti itu kita akan mencoba menghandle ini. Kemudian dari Pak Sukarni. Dari Pak Sukarni katakan agar diadakan semacam workshop atau lokakarya penyusunan kurikulum kampus mereka. Dalam waktu dekat kita akan adakan ini, Pak. Dalam waktu dekat kita akan adakan ini penyusunan kurikulum kampus merdeka. Kita berharap seperti itu karena kami memang di dalam layanan kami di Gulamu kami menawarkan ini. Ada revisi kurikulum yang terkait dengan kampus merdeka. Kemudian itu kira-kira yang tetapi mungkin Bapak Ibu seperti yang tadi sekilas disampaikan bahwa yang juga telah disampaikan oleh Pak Kepala bahwa e-presensi ini bukan untuk mencari tidak, tetapi membantu Bapak Ibu di dalam mengurus absen ini, sehingga akan lebih memudahkan Bapak Ibu di dalam melakukan absen terkait dengan Jadi sekali lagi ini bukan mencari tetapi bukan menyulitkan Bapak Ibu, tetapi bertujuan untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan itu. Kemudian ini ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Oktavia Dewi. Oktavia Dewi. Saya sudah coba dimatikan dulu. Yang mereka dari Oktavia Dewi, dari Ibu Oktavia Dewi mengatakan, Pak, saya sudah coba e-presensi tapi nama saya tidak keluar. Sekarang sedang uji coba, Bu. E-presensi ini akan dimulai 1 Agustus. Kami sekarang sedang terus mencoba mengembangkan lagi kalau ada hal yang tetapi setidaknya mulai hari ini itu sudah bisa dilakukan. Tetapi pemberlakuannya nanti 1 Agustus seperti yang disampaikan oleh Pak Am tadi. Berikutnya dari Pak Riviantoni sekali lagi, apakah absensi manual tetap kami kirim seperti biasa? Bapak Ibu, sebenarnya saya agak sedikit mendahului dari apa yang disampaikan oleh Pak Am, bahwa untuk 3 bulan ke depan kami masih mencoba melakukan uji coba terkait dengan e-absensi ini atau e-presensi ini. Jadi 3 bulan berikutnya absen aplikasi juga ditambah dengan absen manual. Silakan Pak Am, sudah bisa Pak Am? Sudah bisa Pak Am? Mikrofonnya. Jadi selama 3 bulan ini Bapak Ibu masih mengirimkan juga absen manualnya. Oke, udah? Oke, lanjut. Oke, terima kasih, Bayan. Baik, kita mulai. Tes 1. Tes. Oke. Ngecek. Oke. Baik. Kita
sambung lagi. Jadi si Pak Yan tadi udah membalas pertanyaan dari dosen PNS DPK kita. Nah, untuk aturan yang tadi, yang jam 8 itu masuk awal yang diset di L2T, kemudian jam 14, jam 16 atau jam 4 sore itu adalah jam absen pulang. Kemudian jam 12 sampai jam 6 itu sistem absen dinonaktifkan. Jadi Bapak Ibu yang ambil absen jam 12 malam ke atas sampai jam 6 pagi itu tidak akan bisa. Karena memang diatur di pengaturan hanya jam 6 sampai jam 12 malam. Nah, kemudian untuk melakukan absen, Bapak Ibu cukup memasukkan data atau ID atau NIDN saja. Jadi kemarin itu ada dua, sebetulnya ada NIK dan NIDN. Nah, mengingat NIP itu lebih panjang, maka saya hanya membandingkan satu NIDN saja. Jadi NIDN Bapak Ibu masukkan di sini. Kebetulan saya juga dosen PNS DPK, jadi saya cobakan di sini adalah. Nah, ini sebaiknya Bapak Ibu melakukan atau mengakses aplikasi ini menggunakan HP Android, karena untuk presensi ini kita membatasi jarak. Kalau tadi kesepakatannya adalah 100 meter. Cuman tentu ya ada banyak masukan tadi yang bisa menambah jarak gitu. Tapi ini nanti akan kita sepakati lagi dengan L2 Dikti wilayah 10, jarak minimal jarak maksimal itu boleh berapa meter. Karena mungkin ada beberapa kampus yang jaraknya jauh dari lokasi atau ruang kerjanya. Karena pusat titik koordinat kampus itu saya ambil dari halaman PD Dikti. Nah, kemudian yang untuk ini cukup nanti mengentrikan absen masuk, absen pulang ya. Absen masuk dicatat 1 kali, pulangnya boleh berapa kali. Cuman untuk laporan rekap kita tidak mempertimbangkan atau tidak memperhitungkan jumlah jam kerja. Cuman menghitung masuk saja. Kemudian berarti sudah dianggap hadir 1 hari. Nah, kemudian kalau tidak pernah pulang atau lupa mengambil check out atau absen pulang itu tidak masalah. Yang masalah adalah jika lupa mengambil absen masuk. Karena alasan untuk perhitungan absennya adalah absen masuk. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, kemudian kalau seandainya ini yang nampak di layar adalah transaksi 10 terakhir. Jadi 10 terakhir itu akan dicatat atau ditampilkan di layar. Nah, ini tampilannya ada yang pulang, ada yang kemarin, yang masuk telat, tampil di sini. Nah, kalau seandainya sudah Bapak Ibu menggunakan PC, ya, PC atau laptop, itu ada kalanya ya mungkin tidak terdeteksi, mungkin jarak, gitu. Karena aktivitas. Ya. Nah, ini berarti muncul ya, kalau ini pengaturannya masih 1 kilo, saya jarak kampus cuman mungkin lebih dari 1 kilo. Jadi pesannya adalah berada dalam di luar jangkauan kampus. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ambil absen, mohon berada di rank jangkauan tadi. Untuk yang 100 meter, mungkin nanti ada penjelasan lagi dari Pak Yan nanti berapa minimal atau maksimal jarak yang diperbolehkan untuk ambil absen. Nah, setelah itu ini untuk absen di sini layarnya. Kemudian seandainya ada dosen tugas luar atau cuti lain sebagainya itu ada di menu atau login dosennya. Berarti Bapak Ibu bisa login nanti di menu presensi ini. Ada password defaultnya adalah NIDN. Jadi password nanti tolong Bapak Ibu rubah password ini setelah login. Nah, jadi setelah login Bapak Ibu nanti bisa mengambil menu di bagian bawah, itu di sudut kanan itu ada akun. Akun di sini adalah untuk pengaturan ganti password, kemudian update profil ini cuman saya tidak masukkan gambar foto. Karena mungkin nanti absensi ini adalah rutinitas, kegiatannya harian dan banyak data nanti, karena itu tidak saya masukkan foto. Cuma ada profil adalah alamat, kemudian ada kota, kemudian kode pos. Nah, ini mungkin bisa Bapak Ibu update. Contoh ganti password. Nah, ganti password dengan catatan password lama harus ingat.
Jadi password lama ini yang defaultnya NIDN itu yang dimasukkan di bagian atas. Nah, kemudian password baru terserah Bapak Ibu, tetapi tolong diingat. Nah, kalau lupa nanti lapor ke pihak LIDT bagian kepegawaian, mungkin adminnya adalah Pak Rahman. Nah, kita buat contohnya. Nah, untuk password baru diminta mengetikkan 2 kali. Nah, kalau udah sama, baru nanti tombol simpannya muncul. Jadi ini validasi password baru yang pertama dengan confirm-nya itu harus sama. Kalau tidak, nanti tombol simpan tidak akan tampil. Nah, berarti sudah tampil di sini pesannya password diubah. Berarti password yang lama telah dirubah dengan password yang baru. Ya. Nah, itu yang untuk rubah password. Dan ini harus dilakukan setelah Bapak Ibu login ke e-presensi. Kemudian kalau untuk update profil, ini saya juga tidak mengharuskan, tetapi sebaiknya dimasukkan alamat sekarang, kemudian provinsi atau kabupaten kotanya, kemudian kode pos. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan setelah login dengan menu dosen. Jadi ini yang tampil. Nah, kemudian di layar ini juga ada dashboard tadi, saya mohon maaf. Di dashboard tadi sebetulnya saya akan mengembangkan lagi. Kita akan secara perlahan ya, nanti akan kita kembangkan lagi. Kalau sekarang mungkin jarak, kemudian kita pelan-pelan menggunakan QR code. QR code ini Bapak Ibu bisa simpan atau dipoto, ini nanti bisa diarahkan kamera ya untuk membaca NIDN. Tidak perlu lagi nanti menginputkan NIDN. Nah, ini yang akan kita kembangkan, dan bisa saja nanti ya mendeteksi yang lainnya. Mungkin kita ya pelan-pelan nanti kita coba ya bisa menuju yang lebih baik. Nah, kemudian juga ada kehadiran Bapak Ibu nanti akan terlihat di sini itu berapa hari kehadiran, kemudian juga ada tampilan hari kerja maksimal. Tapi hari kerja ini otomatis nih ya, kalau nanti banyak tanggal libur otomatis hari kerjanya berkurang. Maksimal 22, kalau sekarang itu bulan Juli mungkin lebih dari 22, cuman yang dihitung, yang dibayarkan ULP-nya itu hanya 22. Yang lebih dari 22 nanti akan tercetak hanya 22. Yang kurang maka pasti yang angkanya yang kurang itu yang dicetak, bukan 22. Ini untuk pengetahuan kehadiran per bulan. Jadi ini akan nampak per bulan itu. Jadi bulan berikutnya berapa kali lagi untuk check-in, absen di e-presensi akan ditampilkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di menu kehadiran. Nah, kemudian untuk menu dinas luar dan cuti, ini hampir mirip. Yang dinas luar ini untuk menghitung kehadiran juga, tetapi Bapak Ibu sedang berada atau di luar kota melaksanakan tugas dari kampus. Nah, kalau cuti tidak ada perhitungan absen. Ini otomatis kalau cuti memang absensinya tidak dihitung. Nah, untuk dinas luar. Nah, di dinas luar ini nanti akan di-approve atau di-ACC atau disetujui nanti oleh bagian kepegawaian di LIDT wilayah 10. Ya, ini tampilan dinas luar yang pernah dimasukkan, ini sebagai data contoh saja. Jadi data contoh, ya, dibuat dinas luar. Nah, kemudian tempat dinasnya kemana? Nah, tanggal dinas luar ya mulai kapan? 25 sampai misalnya 28. Nah, ini kita kirimkan. Nanti akan muncul bahwa dinas luar, permohonan dinas luar sudah dikirim. Nah, ini kita lihat lagi nanti di bagian dinas luar ini. Ini akan ditampilkan. Ini yang baru kita masukkan tadi ya di Batam itu tanggal 25 sampai tanggal 28. Kenapa dihitung 2 hari? Ini kebetulan berangkatnya tanggal 25 ini. Kemudian ada hari Minggu tanggal 26. Nah, jadi memang dihitung 2 hari. Nah, untuk bukti ini baru data yang kita masukkan. Untuk buktinya bisa kita upload dalam bentuk surat tugas atau SPPD perjalanan dinas itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengambil datanya dalam bentuk JPEG juga boleh, PNG boleh, PDF boleh. Sebaiknya Bapak Ibu ini menggunakan PDF. Jadi data surat yang sudah di-scan disimpanlah dalam bentuk PDF.
nanti Bapak Ibu cari. Nah, ini kita contohkan. Nah ini yang PDF. Nah, nanti prosesnya ini akan bergantung nanti jumlah PDF atau jumlah bukti surat perjalanan dinas besarnya seperti apa. Berarti kalau usahakan di bawah 5 mega. Jadi ini kita membatasinya 5 mega nanti supaya jangan terlalu besar. Nanti kalau sudah diupload, berarti tombol uploadnya hilang. Ini ganti dengan tombol download. Berarti Bapak Ibu bisa melihat data yang sudah di-download tadi atau surat perjalanan dinas yang sudah di-download tadi. Nah, ini untuk perjalanan dinas. Kemudian untuk cuti juga mirip sama. Jadi artinya yang cuti dengan dinas luar itu tidak jauh beda, permohonannya sama, cuman cara-caranya juga sama. Ya, di sini cuman ada staf yang akan meng-ACC. Jadi bisa dipilih stafnya. Kalau di perjalanan dinas tidak. Bedanya hanya itu saja untuk perjalanan dinas dengan cuti. Kemudian ada cuti ini adalah pilihannya lagi melahirkan, sakit, kemudian cuti haji umroh. Nah, ini untuk cuti. Kemudian perlu juga diingat Bapak Ibu ya, untuk dinas luar tidak perlu melakukan absen karena dia nanti yang dalam keadaan dinas luar yang 2 hari ini terhitung nanti ke dalam perhitungan absen. Jadi tidak perlu Bapak Ibu melakukan absen secara online. Nah, kemudian untuk logout dan sistem itu tombol logoutnya ada di menu bagian atas ya. Sebetulnya yang menu bawah juga tampilan yang atas ini. Jadi tampilan logoutnya di samping di bagian atas samping kiri. Nah, ini untuk menu logout. Nah, kita coba login yang password yang sudah saya rubah tadi dulu untuk memastikan memang passwordnya jalan atau tidak. Kalau berarti jalan, berarti Bapak Ibu bisa merubah passwordnya setelah nanti login ke sistem ini. Nah, kira-kira mungkin itu ya, cuman perlu diingat juga nanti ada dinas luar itu di-approve oleh bagian kepegawaian, kemudian yang cuti juga di-approve. Dan yang cuti tidak dihitung uang makannya. Yang dinas luar itu dihitung uang makannya dan masuk ke dalam kehadiran. Mungkin demikian ya secara ringkas sebetulnya untuk presensi kita ini tidak terlalu rumit, cuman hanya pembatasan jarak dengan GPS. Jadi Bapak Ibu untuk mengakses aplikasi ini tolong dihidupkan GPS-nya. Bagi yang tidak aktif GPS-nya nanti dianggap di luar jangkauan terus. Jadi untuk jarak yang tadinya yang di sesi yang satu tadi kita bicarakan cuma 100 meter. Nah, juga nanti ada pertanyaan tambah jarak karena ada beberapa kampus yang jaraknya memang atau luas kampusnya memang besar. Ini nanti akan diberitahukan oleh Pak Yan. Demikian mungkin Pak Yan atau Pak Kepala. Terima kasih Pak Am atas paparannya terkait dengan presensi ini. Tentu untuk memperjelasnya Bapak Ibu, kita akan buka diskusi terkait dengan hal ini. Baik, kita buka diskusi, tapi sebelum kita memulai, kita sudah minta juga ada beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu kirimkan kepada kami, dan ini kami bacakan untuk bisa dijawab. Yang pertama datang dari Ibu Meva Indriati dari UIR. Ibu Meva bertanya, apakah dosen yang masih berstatus tugas belajar harus mengisi presensi? Tidak kan? Tidak, Pak. Tidak. Jadi yang sedang tugas belajar tidak wajib mengisi hal ini. Yang kedua dari Ibu Sri Rezeki juga masih belum ada pertanyaan, kata beliau. Dari Moni Kasman, tolong juga nanti Pak Am dengar. Ya, Pak. Dari Batanghari, apakah absensi akan direkap
bulanan seperti absensi biasa dan akan di-approve oleh pimpinan perguruan tinggi. Ya, tetap. Ya, Tetapi ya, Pak. yang melakukan itu kami di LDT. Ya, Ya paham ya? ya Pak. Kemudian absensi ini bersifat under remote control dengan deteksi lokasi. Benar. Jadi yang baru dibuat sekarang jaraknya 100 meter dari kampus Bapak Ibu. 100 meter dari kampus Bapak Ibu. Pertanyaannya, ada juga kampus itu yang kampus 2, dan kampus 3. Itu belum terfikirkan sama kami waktu itu. Maka nanti itu akan kami revisi lagi terkait dengan hal tersebut. Yang ketiga, adakah konsekuensi jika terjadi keterlambatan absen karena Bapak Ibu aplikasi ini membuka, Bapak Ibu bisa mengakses jam masuk itu mulai dari jam 8 sampai jam 8. Paham? Ya Pak. Gimana? Absen masuk? Ya, absen masuk gimana? Coba diulang lagi Pak pertanyaan Pak. Jam berapa mulai absen masuk? Absen masuk mulai jam 8 terhitung, cuman proses absen sudah dibuka dari jam 6. Oh gitu. Oke Bapak Ibu, aplikasi akan membuka absen masuk itu mulai dari jam 6 sampai dengan jam 8. Kalau Bapak Ibu mencoba melaksanakan absen masuk itu setelah jam 8, pasti ada di sana keterlambatan. Tapi itu tidak masalah. Dan kemudian absen pulang bisa diisi mulai dari jam 16 sampai dengan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Yang berikutnya dari Rudi Hartawan. Mohon penjelasan kebijakan ini sudah dijelaskan, tetapi kami berjanji setelah ini kami akan buat manual booknya terkait dengan tutorialnya, terkait dengan e-presensi ini, dan nanti kami apakan di web kami. Berikut dari Bu Latifah Siswati. Pengisian absensi online ini harus diisi 2 kali dalam 1 hari, masuk dan keluar. Pasti diisi 2 kali, pagi dan sore. Dimulai dari jam 6 sampai jam 8 masuk, dan jam 16 ke atas itu untuk keluarnya. Kemudian dari Pak Rifi, ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kepala tadi, arahan dikti terkait dengan pelaksanaan Tridharma dalam suasana new normal sudah disampaikan oleh Pak Kepala, sudah ada seperti tadi, masih mengutamakan daring. Dari Pak Torkis, hari kerja di unit kami Senin sampai Sabtu, sementara setahu kami hari kerja resmi Senin sampai Jumat. Kita membuka link ini adalah dari Senin sampai Sabtu. Sebaiknya aplikasi dapat mengatai area. Oke Bapak Ibu, aplikasi ini bisa diakses oleh 2 laptop dan handphone. Tapi di handphone Android-nya ada, dan jangan lupa menghidupkan GPS-nya. Bagaimana verifikasi dan kerja untuk pengesahan oleh pimpinan? Itu bagaimana kami sistem ini nanti bisa apakan melalui pimpinan nanti. Kemudian Bu Sri Rezeki masih belum ada pertanyaan. Vivi Aprianti, Ibu Vivi dari Stiteknas Jambi. Saya sudah mengajukan surat permohonan pengaktifan Seddos dari bulan Desember, tapi tidak diproses. Oke, Bapak Ibu pertanyaannya, data Bu Vivi sudah ada di PD-Dikti belum? Kemudian itu yang pertama, yang kedua sudah mengapakan di Simdos? Kalau tidak, artinya Bapak Ibu tidak akan bisa masuk. Kemudian dari Bu Nur Aini dari Batanghari Jambi, kalau meeting dalam berjalan terjadi gangguan internet bagaimana? Maksudnya Bu, jadi absennya itu kan bisa, silakan saja didapat, karena dalam 3 bulan ini tetap selain aplikasi ini absen manual tetap dikirim kepada kami. Menjawab pertanyaan dari Ibu Laila, kalau sekiranya tidak sinkron antara hitungan presensi dengan absen manual, mana yang akan diakui yang menguntungkan Bapak Ibu? Jawabannya seperti yang menguntungkan Bapak Ibu. Kalau di manualnya 22, tapi kalau di presensinya 20, yang kami hitung uang makannya yang 22. Nah, gitu artinya Bapak Ibu ya. Itu enggak usah khawatir. Baik, saya mulai sedikit lagi. Dari Bu Vivi sudah tadi.
Kemudian dari Bu Kurniati sudah. Di mana download aplikasinya, Pak? Silakan, Pak Am. Jadi untuk aplikasi kita tidak download, linknya sudah kita buatkan di web LLDT Wilayah 10. Berarti Bapak Ibu tinggal buka di web LLDT Wilayah 10, ada link untuk e-absensi, itu kita rubah lagi nanti linknya masih namanya e-absensi. Akan kita ganti dengan e-presensi. Kemudian banyak pertanyaan tadi yang saya lihat di chatting, itu yang masuk itu tidak harus jam 8 boleh, terlambat boleh. Karena kita tidak mempertimbangkan jam kerjanya harus ya. Yang lain nggak ada. Jadi jam kerja yang masuk Bapak Ibu tidak dihitung karena kami mencatat di sistem kalau Bapak Ibu pernah masuk berarti sudah dihitung 1 hari kerja. Tetapi kalau tidak pernah absen itu baru tidak dihitung. Nah, ini tadi saya lihat dari chatting berjalan tadi itu yang masuk tadi yang terlambat berarti tidak masalah. Oke, mungkin Pak Yan. Oke, Pak, makasih. Kemudian pertanyaan dari Pak Pantun dari Batanghari. Tahun kelahiran di NIP dan NIDN berbeda, entitas mana yang dipakai? Tadi seperti sampaikan Pak Am, kita menggunakan NIDN. Oke, Pak Pantun. Kemudian dari Bu Sofianis, apakah setelah selesai S3, PNS DPK harus menunggu 2 tahun ketika mau mengusulkan guru besar? Terima kasih. Panton, silakan Panton. Kalau untuk ke guru besar, setelah studi lanjut dari S3, itu jangka waktunya bisa ke guru besar 3 tahun setelah tamat S3. Tetapi kalau mau mengajukan silakan, mau 2 tahun tentu jatahnya adalah lektor kepala. Tapi kalau mau ke guru besar adalah tunggu 3 tahun dulu. Tamat S3. Tamat S3. Baik, terima kasih Panton. Kemudian dari Bu Vivi sekali lagi, apa nih? Jarak 100 meter atau 1 kilometer dari kampus, Pak. Yang sekarang kita sepakati 100 meter. Yang sekarang yang kita sepakati 100 meter. Jadi tadi kami juga sudah bicara dengan teman-teman dosen dari Sumatera Barat dan Kepri, masih dengan jarak 100 meter dari kampus. Kemudian dari Pak Masnur, dosen tidak setiap hari ke kampus karena kena jadwal penelitian dan lain-lainnya. Bagaimana absensinya? Silahkan kalau itu penelitian dan surat tugas dinas. Silakan pakai surat tugas, Pak. Iya, dan silakan menggunakan bukti-bukti yang ada. Silakan, Pak. Jadi untuk yang tidak masuk ke kampus dan ada surat tugas untuk melakukan penelitian atau PKM, itu Bapak Ibu bisa memasukkan datanya di dinas luar dan itu terhitung nanti ke absen Bapak Ibu. Demikian, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Pak. Kemudian dari Ibu Jasrida Yunita, untuk tumel dilaporkan di mana, Pak? Mungkin itu sistem Ibu di kampus saja. Tetapi ini tidak menggunakan, kalau dosen tugas belajar tidak usah menggunakan aplikasi ini. Berikut dari Ibu Ermiza Latifah, bagaimana absen untuk izin belajar di luar kota atau luar provinsi, Pak? Itu menggunakan absen ini. Berikut dari Pak Pantun, dengan pola absen seperti ini kita seperti seorang birokrasi atau struktural. Padahal dosen ini kan fungsional menjalankan tugas. Oke, seperti yang sampaikan Pak Kepala tadi Pak Pantun, bahwa ini adalah membantu Bapak Ibu semua di dalam bagaimana melakukan efisiensi dan segala macamnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala. Kami tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu berubah menjadi seorang struktural, tidak. Dari seorang fungsional menjadi seorang struktural, tidak. Tetapi ini adalah cara kami memudahkan Bapak Ibu terkait dengan absen yang seperti biasanya Bapak Ibu lakukan ke kami. Biasanya secara manual, kadang-kadang lupa dan segala macam, kita coba dengan ini. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat proses kita di dalam absen ini. Kemudian dari Ibu Ermiza sekali lagi, terkait daring pandemi ini, Pak, apakah dosen harus pergi absen ke lokasi kampus dengan penelitian? Itu juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala, dan mengenai absen yang waktu penelitian dan pengabdian, ada aplikasinya tadi. Silakan Ibu upload surat tugasnya dan lain sebagainya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu melakukan tugas tersebut. Dari Pak Farunas, bagaimana apabila izin keluar kota urusan keluarga untuk menghadiri kegiatan? Ibu, kalau ada izin dari atasan silakan diupload. Silahkan diupload kalau ada izin dari atasan.
Berikut Pak Adolf Tambusai Bastian, dibantukan Direktur di UP Kabupaten Tenkenhulu, home-base-nya Dunila. Bagaimana memperlakukan absen? Ini cerita-cerita yang apa ini Pak Adolf? Saya bicarakan ini bagaimana sebaiknya, karena kita kalau di sini memang panjang jawabannya nanti. Kemudian dari Pak Roni Saputra, bagaimana kalau kampus menjadi rektor? Bagaimana kalau kampus kami mulai masuknya siang Pak? Kami bakal mulai jam masuk, itu kan bisa saja. Bapak aja melakukan jam 7, itu kan Bapak sudah terhitung, itu nanti. Kemudian kalau jam pulangnya mulai dari jam 16 sudah bisa melakukan absensinya. Bu Fewetri dari Dumai ya? Habis sama, silakan aja absen Bu sebelum jam 8, dan nanti pulangnya setelah jam 16. Apakah tidak memungkinkan jam masuk pukul 9 Pak? Memungkinkan Bapak Ibu, tetapi di dalam catatan kami terlambat. Kalau Bapak Ibu ingin masuknya, itu disarankan sebelum jam 8. Apakah sanksinya hanya uang makan? Pertama tentu ya. Tapi ini akan terus kami kembangkan. Apakah nanti menyangkut pada tridharma atau seperti apa, itu nanti kami apakan. Tetapi ini yang sekarang ini hanya untuk uang makan. Kemudian apakah wajib absen pulang? Ya, jelas. Karena ini dari Ibu Ermiza, apakah wajib absen pulang? Ya, karena masuk dan pulang. Oke. Kemudian dari Ibu Marliati, katanya absen pulang jam 16 ke atas sampai jam 12. Jam 24 maksudnya mungkin ya. Ya. Apakah absen pulang harus dekat dengan titik koordinat juga Pak? Silakan Pak. Absen pulang maupun absen masuk itu berdasarkan jarak dari titik koordinat. Jadi kalau mau pulang tetap jaraknya dihitung. Oke, kasih paham. Pak Sendra, jam berapa batas masuk presensinya Pak? Jam 8 Pak Sendra. Sudah berulang kali jam 8. Oke, jam Ibu Marliati, tolong diulang lagi untuk absen datang dari jam 6 sampai jam 8. Sampai jam 8 Bu, hampir sama dengan jawaban Pak Swendra. Rivi, apalagi? Bagaimana absensi untuk daerah lockdown? Apa masih ada lockdown di Riau, Pak Rivi? Itu pertanyaan dari saya. Saya sudah berapa kali ke Pekanbaru tidak ada Pak, aman. Jika ada kebijakan aturan masuk kampus 2 jam di kampus pada masa pandemi, bagaimana cara absensinya? Bapak mendekat aja ke kampus Pak. Ya, Bapak langsung absen di sana. Tidak usah repot-repot Pak. Oke, berikut dari Ibu Anita, kapan mulai diberlakukan sistemnya? 1 Agustus 2020. 3 bulan uji coba bersama dengan aplikasi dan manual dikirim juga ke kami. Mana yang apa nanti yang menguntungkan Bapak Ibu. Dari Bu Anita, bila kita pulang sebelum jam 16, apakah dihitung tidak masuk Pak? Bisa jadi. Karena yang namanya dihitung itu adalah masuk dan pulang. Nah, tidak hanya masuk, harus ada pulangnya. Dari Cik Salmi, Bu Salmiati, bolehkah surat tugasnya terlambat diupload Pak? Apakah harus di hari tersebut? Harus, rasa-rasa harus. Namanya surat tugas. Ya Bu ya. Apakah absensi bisa diakses sampai Sabtu Pak? Karena saya juga ada mengajar hari Sabtu. Bisa Bu. Khusus untuk Bu Amelia Amit, saya jawab bisa Bu. Juga untuk yang lainnya. Karena kami buka Senin sampai Sabtu. Dari Ibu Kurniati, Pak, tolong ulangi cara merubah password karena di absensi ini saya pakai. Nanti manual booknya akan kami berikan Bu. Nanti manualnya akan kami berikan di web kami. Jadi Ibu bisa mengakses nanti. Mungkin dalam minggu depan itu sudah bisa. Karena pengembang tadi sudah berjanji ke saya, sudah harus membuat manual booknya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, kira-kira itu. Ah, ini. Bu, apa lagi terakhir? Itu Dian. Ibu Dian dari Lancang Kuning. Kalau Ibu Dian ini saya hafal benar dari Lancang Kuning ini. Saya masih belum jelas dengan titik koordinat Pak. Apakah ini artinya nanti akan memasang semacam, tidak usah memasang tower, mahal harganya Bu. Pokoknya 100 meter dari kampus. GPS Bu, sampai di GPS saja. Tidak usah pakai tower Bu. Oke Bu Dian, Bu Pipit dari UPP,
Saya Pipit, apakah satu HP Android hanya bisa login untuk satu identitas saja? Hah? Bisa banyak, Bu. Nah, saya rasa HP dosen-dosen kan bagus-bagus semua. Aman, Bu. Kalau Android itu kan enggak mungkin HP dosen enggak bagus, semuanya bagus. Oke, kemudian Ibu Dian masih bertanya kan powernya pakai tanda kutip, Pak. Ya, Bu. Saya mengerti, Bu. Oke. Yang terakhir dari Pak Virgo, konsekuensi absen masuk terlambat apa, Pak? Tidak ada, untuk sementara tidak ada. Tetapi setidaknya kami tahu bagaimana performa Bapak di kampus masing-masing untuk yang 3 bulan terakhir ini. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan yang semakin apa. Mudah-mudahan ini sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu di dalam pelaksanaan hal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, Bapak Ibu. Baik, Pak Kepala masih ada? Pak Kepala? Wir mau nanya, Pak. Hah? Wir mau tanya. Silakan. Gimana? Gimana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak? Dari Pekanbaru gue Hasan Basri Jumin. Pak kemana Pak Rektor? Untuk. Ya, Pak, saya Hasan Basri Jumin. Prof. Kami pegawai fungsional, bukan pegawai administrasi. Ya. Yang masuk dari Senin sampai Jumat itu, Sabtu itu administrasi kan cuma Senin sampai Jumat, bukan jam 8 sampai jam 4. Kami ini harus apalagi itu, maka menurut saya tidak perlu disamakan antara fungsional dengan administrasi. Oke, Pak. Oke, Prof. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah salah satu kemudahan bagi Bapak Ibu. Kalau toh Bapak Ibu tidak absen, tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Karena Bapak Ibu tidak mau absen dari Senin sampai Sabtu, tidak apa-apa. Tetapi jelas nanti korelasinya kepada, mohon maaf, pada uang makan. Mohon maaf, sekali lagi saya katakan. Ini adalah bagaimana kita menertibkan manual tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau, silakan, tidak apa-apa. Performa Bapak Ibu kami sudah tahu seperti itu, kira-kira. Jadi memang tidak bisa disamakan antara struktural kami dengan Bapak Ibu fungsional. Benar, kami mengerti. Tetapi ini adalah salah satu bagaimana cara kami memberikan bantuan kepada Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ya, silakan. Itu pilihan itu ada di Bapak Ibu semua. Kami hanya memberikan ini, kemudahan ini, mudah-mudahan diapakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pak Kepala masih ada? Enggak? Baik, karena waktu juga hampir asar. Atas nama Kepala Lembaga, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat manfaat dari kita semua, dari kami juga di LDT. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prof, aman, Prof. Oke. Oke, Bapak ya. Salam dari Pak Kepala, karena Pak Kepala sudah apa tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Mbak. Ya. Iya, Mbak. Kalau betul.